Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuru dengan NIM S1S1222079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi komputer visi pada bab 2 mengenai handling files, cameras, and GUIs. Nah, di sini untuk pada bab ini itu secara khusus akan membahas mengenai membaca gambar pada file video, perangkat kamera, atau byte data mentah di memori. Kemudian menulis gambar ke file gambar atau file video, lalu memanipulasi data gambar dalam array NumPy, kemudian menampilkan gambar di Windows, menangani input keyboard dan mouse, menerapkan aplikasi dengan desain berorientasi objek. Nah, untuk technical requirements atau syarat teknisnya di sini menggunakan Python, OpenCV, dan NumPy. Nah, untuk settingnya di seperti ini. Kemudian basic I/O script atau script input output dasar. Sebagian besar aplikasi CV membutuhkan gambar sebagai masukan. Sebagian besar juga menghasilkan gambar sebagai keluaran. Aplikasi CV interaktif mungkin memerlukan kamera sebagai sumber masukan dan jendela sebagai sumber keluaran atau tujuan keluaran. Namun, sumber dan tujuan lain yang memungkinkan meliputi berkas gambar, berkas video, dan byte mentah. Misalnya, byte mentah dapat ditransmisikan melalui koneksi jaringan atau mungkin dihasilkan oleh suatu algoritma jika kita memasukkan grafik prosedural ke dalam aplikasi kita. Nah, yang pertama di sini reading or writing an image file atau membaca menulis file gambar. Nah, OpenCV menyediakan fungsi imread untuk memuat gambar dan berkas dan fungsi imread untuk menulis gambar ke berkas. Fungsi-fungsi ini mendukung berbagai format berkas untuk gambar diam, bukan video. Format yang didukung bervariasi karena format dapat ditambahkan atau dihapus dalam versi khusus OpenCV, tetapi umumnya format yang didukung itu adalah BMP, PNG, JPEG, dan TIFF. Nah, sekarang kita akan menjelajahi bagaimana anatomi representasi gambar di OpenCV dan NumPy. Gambar adalah array multidimensi, memiliki kolom dan baris piksel, dan setiap piksel memiliki nilai. Untuk berbagai jenis data gambar, nilai piksel dapat diformat dengan cara berbeda. Misalnya, kita dapat membuat gambar hitam persegi 3x3. Dari awal hanya membuat array NumPy 2 dimensi. Kita praktekkan. Misalnya di sini kita akan import NumPy dan import CV2. Kemudian di sini kita buat image NumPy zeros 3,3 dengan data type-nya NumPy uint8. Setelah itu, jika kita print, maka outputnya adalah array
3 kali 3 dengan nilai 0. Seperti ini. Kemudian di sini di setiap piksel direpresentasikan oleh satu bilangan bulat 8 bit yang berarti nilai untuk setiap piksel berada dalam rentang 0 sampai 255 dengan 0 berwarna hitam dan 255 berwarna putih. Dan nilai-nilai diantaranya berwarna abu-abu. Ini adalah gambar skala abu-abu. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kita akan membuat 3 kali 3 dengan black image, maka outputnya itu adalah nilai 0 karena nilai 0 ini merepresentasikan warna hitam. Nah, kemudian kita akan ubah gambar ini ke format blue green red dengan menggunakan CV2 CVT color. Nah, kemudian jika kita print image-nya, nah ketika kita print image-nya maka akan terdapat 3 array 3 kali 3 dengan nilai 0. Karena di sini kita mengonversi image-nya ke dalam 3 warna, yaitu blue, green, dan red. Nah, kemudian seperti yang dapat kita lihat, setiap pixel direpresentasikan oleh 3 elemen dengan setiap bilangan bulat mewakili salah satu dari 3 saluran warna B, G, atau R. Nah, model warna umumnya seperti HSV akan direpresentasikan dengan cara yang sama meskipun dengan rintang nilai yang berbeda. Misalnya, nilai rona warna HSV memiliki rentang 0 sampai 180. Nah, kemudian kita dapat memeriksa struktur gambar dengan memeriksa properti bentuk yang mengembalikan baris kolom dan jumlah saluran jika lebih dari 1. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan menampilkan image shape-nya. Nah, image shape-nya di sini 5,3. Nah, untuk kode sebelumnya akan mencetak 5,3, dengan kata lain, kita memiliki gambar skala abu-abu dengan 5 baris dan 3 kolom. Jika gambar tersebut kemudian dikonversi menjadi BGR, bentuknya akan menjadi 5,3,3 yang menunjukkan adanya 3 saluran per piksel. Nah, gambar dapat dimuat dari satu format berkas dan disimpan ke format lain. Misalnya, kita ubah dari gambar PNG ke JPG dengan kode ini. Sebelumnya, di sini kita siapkan gambar PNG terlebih dahulu. Ini gambar PNG yang akan kita ubah menjadi JPG. Kita salin ini. Nah, sekarang kita sudah dapat
gambar mypic.jpg. Nah, secara default, ImRead mengembalikan gambar dalam format warna BGR meskipun berkas tersebut menggunakan format skala abu-abu. BGR merepresentasikan model warna yang sama dengan merah hijau biru atau red green blue, tetapi urutan byte-nya terbalik. Nah, secara opsional kita dapat menentukan mode ImRead dengan opsi yang didukung itu meliputi CV2 ImRead Color, di mana menyediakan citra BGR 3 channel dengan nilai 8 bit dengan 0 sampai 255 untuk setiap channel. Kemudian ImRead Grayscale menyediakan citra skala abu-abu 8 bit. Kemudian ImRead Anycolor ini menyediakan citra BGR 8 bit per channel atau citra skala abu-abu 8 bit tergantung pada metadata dalam berkas. Kemudian ImRead Unchanged ini membaca semua data citra termasuk channel alpha atau transparansi jika ada sebagai channel keempat. Nah, kemudian ImRead AnyDepth ini memuat citra dalam skala abu-abu pada kedalaman bit aslinya. Misalnya ini menyediakan citra skala abu-abu 16 bit per channel jika berkas merepresentasikan citra dalam format ini. ImRead AnyDepth, ImRead Color, kombinasi ini memuat gambar berwarna BGR pada kedalaman bit aslinya. Kemudian, ImRead Reduce Grayscale 2 ini memuat gambar berwarna abu-abu dengan setengah resolusi aslinya. Misalnya, jika berkas berisi gambar berukuran 640 x 480, gambar tersebut akan dimuat sebagai gambar berukuran 320 x 240. Kemudian, ImRead Reduce Color 2 ini memuat gambar berwarna BGR 8 bit per channel dengan setengah resolusi aslinya. Lalu ImRead Reduce Grayscale 4 ini memuat gambar dalam skala abu-abu pada seperempat resolusi aslinya. ImRead Reduce Color 4 ini memuat gambar dalam warna 8 bit per channel pada seperempat resolusi aslinya. Nah, kemudian ImRead Reduce Grayscale 8 ini memuat gambar dalam skala abu-abu pada seperempat resolusinya. Nah, ini memuat gambar warna 8 bit per channel pada 1/8 resolusi aslinya. Sebagai contoh, akan dimuat berkas PNG sebagai skala abu-abu dengan kehilangan informasi warna apapun dalam prosesnya, lalu menyimpannya sebagai gambar PNG skala abu-abu. Dengan kode seperti ini kita coba. Nah, ketika kita sudah mengubah image-nya, maka di sini akan ada mypic gray JPG. Nah, di sini gambarnya akan menjadi abu-abu. Yang sebelumnya itu gambarnya berwarna, kemudian diubah menjadi gambar abu-abu. Nah, jalur gambar ini kecuali absolut bersifat relatif terhadap direktori kerja jalur tempat skrip Python dijalankan. Jadi, pada contoh sebelumnya, mypitch.png harus berada di direktori kerja. Jika tidak, gambar tidak akan ditemukan. Jika kita ingin menghindari asumsi tentang direktori kerja, dapat digunakan jalur absolut seperti C user job picture mypic.png on untuk di Windows. Nah, cara ini digunakan ketika kita membuat kode seperti di Visual Studio Code.
Nah, saya membuat pada Google Colab, makanya di sini saya mengimpor file dari laptop kemudian dimasukkan ke dalam file di Google Colab. Nah, selanjutnya mengonversi antara gambar dan byte mentah. Nah, di sini secara konsep 1 byte adalah bilangan bulat dengan rentang 0 hingga 255. Dalam seluruh aplikasi grafis waktu nyata saat ini, 1 pixel biasanya direpresentasikan oleh 1 byte per channel, meskipun representasi lain juga dimungkinkan. Nah, citra OpenCV adalah array 2 dimensi atau 3 dimensi bertipe NumPy array. Citra skala abu-abu 8 bit adalah array 2 dimensi yang berisi nilai byte. Citra BGR 24 bit adalah array 3 dimensi yang juga berisi nilai byte. Kita dapat mengakses nilai-nilai ini dengan menggunakan ekspresi seperti image 0,0 atau image 0,0,0. Indeks pertama adalah koordinat Y atau baris piksel dengan 0 sebagai nilai teratas. Indeks kedua adalah koordinat X atau kolom piksel dengan 0 sebagai nilai paling kiri. Indeks ketiga, jika ada, merepresentasikan suatu warna. 3 dimensi array dapat divisualisasikan dalam sistem koordinat seperti pada gambar. Nah, misalnya pada skala abu-abu 8 bit dengan piksel putih di sudut kiri atas, image 0,0 adalah 255. Untuk gambar BGR 24 bit, 8 bit per channel dengan piksel biru di sudut kiri atas, image 0,0 adalah 255,0,0. Nah, asalkan suatu gambar memiliki 8 bit per channel, kita dapat mentransmisikannya ke objek binary Python standar yang berdimensi 1. Nah, sebaiknya asalkan bitrate berisi byte dalam ukuran yang tepat, kita dapat mentransmisikan dan kemudian membentuknya kembali untuk mendapatkan tipe NumPy array yang berupa gambar. Nah, di sini, sebagai contoh yang lengkap, kita akan mengubah bitrate yang berisi byte acak menjadi gambar skala abu-abu dan gambar BGR. Nah, kita akan praktikkan. Baik, langsung saja kita akan praktikkan di Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan mulai dengan import CV2. Kemudian import NumPy, snp, lalu import OS, kemudian import Matplotlib untuk menampilkan gambarnya. SPLT. Nah, lalu kita akan membuat array acak berisi 120.000 byte. Nah, kita akan buat variabel random byte array sama dengan byte array os random dengan nilai 120.000. Lalu flat NumPy array np array random byte array. Selanjutnya kita akan membuat gambar grayscale 400 x 300. Gray image sama dengan flat NumPy array
120.000. Kita reshape menjadi 300 kali 400. Kemudian CV2 Emwrite namanya random array. Maksud saya random gray PNG gray image. Nah, selanjutnya membuat gambar color 400 kali 100 dengan 3 channel. Di sini kita namakan BGR image sama dengan flat numpy array. Kita reshape 100 400 dengan 3 channel. 100 400 kali 3 channel. Kemudian kita Emwrite lagi di sini. Namanya random color. Dengan BGR image. Selanjutnya kita akan membaca kembali gambar untuk ditampilkan. Di sini kita buat gambar gray-nya, CV2. Kita gunakan fungsi Emwrite random gray. CV2 Emwrite grayscale. Kemudian yang colornya CV2 Emwrite random color PNG. Nah, setelah itu kita akan buat kode untuk menampilkan gambarnya dengan Matplotlib. Kita inisialisasikan plt figure dengan fix size sama dengan kita buat 10,4. Lalu untuk gambar grayscale-nya subplot 1,2,1 mshow gray CMap-nya gray. Untuk titelnya random grayscale. Lalu plt axis off. Kemudian untuk gambar warna subplot 1,2,2 color RGB sama dengan CV2 CV color CVT color CV2
color BG2 BGR. Color BGR2 RGB. Setelah itu PLTM show. Color RGB, PLT title, random color, PLT axis, off. Kemudian PLT take layout, PLT show. Nah, kita coba jalankan. Nah, untuk outputnya di sini random grayscale, gambarnya seperti ini dengan ukuran 300 x 400. Kemudian untuk random color di sini dengan ukuran 100 x 400. Nah, outputnya sama seperti pada ebook kita dengan materi ini. Di sini untuk random gray-nya seperti ini dan random color PNG-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengakses data gambar dengan NumPy Array. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa cara termudah dan paling umum untuk membuat gambar di OpenCV adalah dengan menggunakan fungsi mRead. Kita juga tahu bahwa ini akan mengembalikan gambar yang sebenarnya berupa array, bisa 2 dimensi atau 3 dimensi, tergantung parameter yang kita masukkan ke mRead. Nah, kelas NumPy Array sangat dioptimalkan untuk operasi array dan memungkinkan berbagai jenis manipulasi massal yang tidak tersedia dalam daftar Python biasa. Operasi khusus type NumPy Array ini berguna untuk memanipulasi gambar di OpenCV. Namun, kita akan menjelajahi manipulasi gambar selangkah demi selangkah, dimulai dengan contoh dasar. Nah, kita mulai dengan kode ini. Nah, kita akan mulai dengan contoh ini, dimana di sini dia menginisialisasikan gambar sama dengan CV2 mRead kita salin jalur ini. Lalu kita buat gambar 0,0 sama dengan 225,225,225. Nah, setelah itu di sini
Nah, jika kemudian kita menyimpan gambar yang dimodifikasi ke dalam berkas dan melihatnya, kita akan melihat titik putih di pojok kiri atas gambar. Nah, tentu saja modifikasi ini tidak terlalu berguna, tetapi mulai menunjukkan kemungkinan. Sekarang kita akan memanfaatkan kemampuan NumPy Array untuk melakukan transformasi pada array jauh lebih cepat daripada yang bisa kita lakukan dengan daftar Python biasa. Misalkan kita ingin mengubah nilai biru pixel tertentu. Misalnya pixel pada koordinat 500 kali misalnya pada koordinat 150 kali 120. Tipe NumPy Array menyediakan metode praktis item yang mengambil 3 parameter, posisi X atau kiri, posisi Y atau atas, dan indeks dalam larik pada posisi X, Y. Nah, kita ingat bahwa dalam citra BGR, data pada posisi tertentu adalah larik 3 elemen berisi nilai B, G, dan R dalam urutan ini, dan mengembalikan nilai pada posisi indeks. Metode lain, item set, menetapkan nilai saluran tertentu dari pixel tertentu ke nilai yang ditentukan. Item set mengambil data argumen, tuple 3 elemen X, Y, dan indeks, dan nilai baru. Nah, dalam contoh berikut, ini kita mengubah nilai salah satu biru di 150,120 dengan nilai saat ini menjadi 255 yang random atau arbitrary. Kita buat gambar sama dengan CV2 dengan item gambar item set satu 150,120,0 kemudian 255, lalu kita print gambar item. Kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan di sini outputnya yaitu 255. Nah, kemudian untuk memodifikasi elemen tunggal dalam suatu array, metode item set agak lebih cepat daripada sintaksis pengindeksan yang kita lihat pada contoh pertama di bagian ini. Nah, sekali lagi, modifikasi elemen array tidak banyak berpengaruh tetapi membuka banyak kemungkinan. Namun untuk alasan performa, cara ini hanya cocok untuk area minat yang kecil. Jika kita perlu memanipulasi seluruh gambar atau area minat yang besar, disarankan untuk menggunakan fungsi OpenCV atau pengirisan array NumPy. Nah, yang terakhir yang memungkinkan kita menentukan rentang indeks, kita akan mempertimbangkan contoh penggunaan pengisian array untuk memanipulasi channel warna, menetapkan semua nilai green pada gambar ke 0 dengan kode berikut. Dengan gambar, kemudian gambar satu sama dengan 0. Nah, potongan kode ini melakukan operasi yang cukup signifikan dan mudah dipahami. Baris yang relevan adalah baris terakhir yang pada dasarnya menginstruksikan program untuk mengambil semua piksel dari semua baris dan kolom dan menetapkan nilai hijau pada indeks 1 dari larik BGR 3 elemen ke 0. Jika kita menampilkan gambar ini, kita akan melihat tidak ada warna hijau sama sekali. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang bisa dilakukan. Salah satunya mengindekskan region of interest atau ROI.
Setelah region didefinisikan, kita dapat melakukan sejumlah operasi. Misalnya, kita dapat mengikat region ini ke sebuah variabel, mendefinisikan region kedua, dan menetapkan nilai region pertama ke region kedua, sehingga menyalin sebagian gambar ke posisi lain di dalam gambar. My ROI sama dengan gambar (100,0 banding 100). Nah, penting untuk memastikan kedua wilayah tersebut memiliki ruang yang sesuai. Jika tidak, NumPy akan dengan tepat mengeluh bahwa kedua bentuk tersebut tidak sesuai. Nah, yang terakhir, kita dapat mengakses seperti NumPy Array seperti yang ditunjukkan dalam kode berikut. Print gambar shape, kemudian print gambar size, lalu print gambar dtype. Nah, untuk shape-nya 974,1920,3, size-nya 5610240, dan data type-nya itu uint8. Nah, ketiga properti ini didefinisikan sebagai shape. Ini adalah tuple yang menjelaskan bentuk array. Untuk gambar ini berisi tinggi, lebar, dan jumlah channel. Panjang tuple sendiri merupakan cara yang berguna untuk menentukan apakah gambar tersebut skala abu-abu atau berwarna. Untuk skala abu-abu, kita memiliki length shape sama dengan 2. Untuk gambar berwarna, itu length shape sama dengan 3. Kemudian size, ini adalah jumlah elemen dalam array. Dalam kasus gambar skala abu-abu ini, sama dengan jumlah pixel. Dalam kasus gambar BGR, ini adalah 3 kali jumlah pixel karena setiap pixel diwakili oleh 3 elemen, B, G, dan R. Data type, ini adalah data dari elemen-elemen array. Untuk gambar 8 bit per channel, tipe datanya adalah NumPy uint8. Secara keseluruhan, sangat disarankan agar kita membiasakan diri dengan NumPy secara umum dan NumPy Array khususnya. Saat bekerja dengan OpenCV, kelas ini merupakan dasar dari semua pemrosesan gambar yang dilakukan dengan OpenCV di dalam Python. Nah, untuk penjelasan materi pada sesi kali ini, sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.